Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 7 akan membahas materi tentang memelihara hak orang lain. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Zetira Divistari, NPM 1950246, ada Yosi Hurifatul Hasana, NPM 1950263, selanjutnya ada Ihsan Kurniawan, NPM 1950266, dan yang terakhir ada Susi Anissa, NPM 1950274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosir Fatalasana, NPM saya 195020063. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak. Hak berasal dari bahasa Arab, yaitu hak yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu yang kesatu kepastian atau ketetapan, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga menetapkan atau menjelaskan. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama. Yang satu, hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antara manusia, baik berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Lalu yang kedua, hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Lalu ada hak terhadap kedua orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua yang masih hidup antara lain menaati orang tua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua, berbicara lemah lembut, menyediakan makanan, meminta izin sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya, memberi nafkah, membuat kedua ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintainya, memenuhi sumpah atau nazar kedua orang tua, tidak mencaci maki dan menjaga kehormatan orang tua, mendoakan dan merawat. Lalu ada kewajiban anak terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal, antara lain mengurus jenazahnya, beristighfar untuk mereka berdua, menunaikan janji dan wasiat, memuliakan teman sebagai sahabat dekat kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah, mendoakan kedua orang tua, dan membayar hutang-hutang keduanya. Baik, selanjutnya ada hak sanak saudara. Wajib bagi seseorang untuk menyambung silaturahmi dengan sanak saudaranya dengan cara yang ma'ruf, dengan memberikan manfaat kedudukannya, jiwanya dan hartanya sesuai dengan kuatnya hubungan kekerabatan dan tuntunan yang ada. Inilah yang dituntut oleh syariat, akal dan fitrah. Banyak dalil yang menganjurkan silaturahmi terhadap sanak saudara dan janji yang menggembirakan atas perbuatannya tersebut. Banyak orang yang mengabaikan hak ini. Ada di antara mereka yang tidak mengenal sanak saudaranya. Sekian hari, sekian bulan berlalu, mereka tidak melihatnya, tidak juga menziarahinya, dan tidak menumbuhkan kecintaannya dengan pemberian hadiah. Tidak juga menolak bencana dengan membantu meringankan kesulitan mereka. Bahkan justru ada yang berlaku buruk terhadap sanak saudaranya, baik dengan perkataannya maupun perbuatannya atau kedua-duanya. Dia menyambung hubungan dengan yang jauh, yaitu bukan sanak saudara, dan memutuskan yang dekat, yaitu sanak saudaranya sendiri. Adapun ayat yang terkait yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang mengartikan, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian mensekutukannya dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, dan juga kepada kaum kerabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Anissa, NPM 1950274. Di sini saya akan membahas tentang hak terhadap tetangga. Yang pertama, tidak menyakitinya baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Sebagian kaum muslimin merasa santai menyakiti tetangganya dengan cara menggunjing dan menceritakan kejelekannya. Yang kedua, menolongnya dan bersedekah kepadanya jika dia termasuk golongan yang kurang mampu. Termasuk hak tetangga adalah menolongnya saat dia kesulitan dan bersedekah jika dia membutuhkan bantuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari berbagai kesulitan di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menutup kekurangannya dan menasihatinya agar bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendapati tetangga kita memiliki cacat, maka hendaklah kita merahasiakannya,
Jika cacat itu berupa kemaksiatan kepada Allah, maka nasihatilah dia untuk bertaubat dan ingatkanlah agar takut kepada azabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutup aib muslim lainnya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, berbagi dengan tetangga. Jika kita memiliki nikmat berlebih, maka hendaklah kita membagikan kepada tetangga kita, sehingga mereka juga menikmatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya dan bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Islam senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap tetangganya dan tidak menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang hak terhadap teman. Yang pertama, membantu kelapangan temannya atau muasah. Muasah adalah tanda persahabatan yang jujur. Seorang teman yang jujur dalam persahabatannya akan memberikan kemudahan atau membantu temannya sebatas kemampuannya. Dia senantiasa merasakan senang dan susahnya seorang teman. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan dari orang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjenguknya ketika sakit. Menjenguk orang sakit termasuk hak persaudaraan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim atas muslim ada 6. Beliau ditanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika berjumpa dengannya engkau mengucapkan salam kepadanya, ketika mengundang engkau penuhi undangannya, jika minta nasihat engkau nasihati dia, jika bersin dan mengucapkan hamdalah engkau mendoakannya dengan berkata yarhamukallah. Jika dia sakit hendaklah menjenguknya, dan jika meninggal engkau iringi jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menjaga rahasianya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza haddasa rajulu bil hadisi summa tafata fahiya amanah. Jika seorang berbicara denganmu, kemudian dia menoleh melihat sekeliling, maka ketahuilah itu adalah amanah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, al-wafa dan ikhlas. Al-wafa adalah terus mencintainya sampai meninggal, dan ketika telah meninggal ia mencintai anak-anaknya dan teman-temannya. Termasuk al-wafa adalah tidak berubah tawadunya kepada temannya walaupun dia semakin tinggi kedudukannya dan semakin luas kekuasaannya. Yang kelima, menerima uzur atau alasannya. Di antara hak temanmu adalah menerima alasan yang disampaikannya. Ketika salah seorang temanmu berbuat jelek kepadamu, kemudian datang menyampaikan alasan kepadamu, maka terimalah alasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aqala musliman aqalallahu asyratah. Barang siapa yang menerima uzur seorang muslim, maka Allah akan memaafkan kesalahannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, membelanya ketika tidak ada. Di antara hak temanmu adalah menjaganya ketika dia tidak ada, membantah ucapan jelek tentangnya. Dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man rodda an yirdiahi bil ghaib rodallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan memalingkan wajahnya dari neraka di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, mendoakannya kebaikan bagi teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim bagi saudaranya yang sedang tidak bersamanya adalah doa mustajab. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali dia berdoa kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat berkata amin, dan engkau mendapatkan yang semisalnya.
Dan yang terakhir menasihatinya. Nasihat termasuk hak persahabatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Jika berjumpa dengan engkau mengucapkan salam kepadanya, ketika mengundang engkau penuhi undangannya, jika minta nasihat engkau nasihati dia. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihati, agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kurniawan, NPM 1950-266. Di sini saya akan memaparkan mengenai hak terhadap guru dan hak terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya ada hak terhadap guru, yaitu sebagaimana para pepatah berkata, seandainya kalau bukan karena guruku, maka aku tidak pernah tahu siapa Tuhanku. Karena guru mengajarkan kita tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, hak terhadap guru antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghormati guru. Yang kedua, meniru perilaku dan akhlaknya. Yang ketiga, berprasangka baik kepadanya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan guru. Yang kelima, bersabar terhadap kesalahan guru. Dan yang terakhir, mendoakan kebaikan untuk guru. Beberapa pendapat para ahli mengenai hak terhadap guru, yaitu ada hadis dari Habib Abdullah Al-Haddad yang bunyinya, paling bahayanya bagi seorang murid adalah berubahnya hati gurunya kepadanya. Seandainya seluruh wali dari timur dan barat ingin memperbaiki keadaan si murid itu, niscaya tidak akan mampu kecuali gurunya telah ridho kembali. Yang kedua, ada jika seorang murid berakhlak buruk kepada gurunya, maka akan menimbulkan dampak yang buruk pula. Hilangnya berkah dari ilmu yang didapat, tidak dapat mengamalkan ilmunya, atau tidak dapat menyebarkan ilmunya. Yaitu menurut Dr. Umar Asyufyani. Dan yang terakhir, ada tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Hadis riwayat Imam Baihaqi Umar bin Khattab. Selanjutnya ada hak terhadap orang yang lebih tua. Berikut di antara hak seorang muslim terhadap orang yang lebih tua. Yang pertama, kita harus menghormatinya. Yang kedua, bermuamalah dengan cara yang baik. Yang ketiga, memulai salam terlebih dahulu. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Yang kelima, mendahulukannya dalam pembicaraan, masuk dan keluar dari suatu tempat dan sebagainya. Yang keenam, memperhatikan kondisi fisik dan kejiwaannya. Yang ketujuh, mendoakannya dengan kebaikan. Dan yang terakhir, menyadari bahwa dia tidak bisa memenuhi hak kedua orang tuanya. Ada ayat yang menjelaskan mengenai hak terhadap orang yang lebih tua, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.